Pak Afandi. Saat ini beliau mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Dia didukung penuh oleh Bu Rizka, teman sekelasnya yang sekarang menjadi seorang pengusaha. Pilih nomor 2, Afandi. Karena memang sejak SMA mereka bersahabat, apapun kebutuhan kampanye Pak Afandi, Bu Rizka lah yang mensupport dan menyediakannya. Suatu ketika, setelah Pak Afandi berhasil menjabat sebagai kepala daerah, datanglah Bu Rizka ke kantor Pak Afandi. Bu Rizka sedang memiliki masalah karena proyek barunya masih terkendala perizinan dari pemerintah daerah setempat. Gini loh, Riz. Kamu kan temanku mulai SD, SMP, SMA. Kemarin pas aku magang di Pati, kamu juga support aku. Kalau nggak ada danamu juga, ya kampanye kan mahal. Kalau nggak ada danamu mungkin ya aku nggak jadi juga. Jadi istilahnya saya udah juga. Kalau masalah izin itu gampang. Mulai tinggal beres lah. Mungkin yang minggu depan mungkin saya udah beres semua. Nanti tinggal bilang karyawan saya nanti biar diurus. Karena terjadi saat ini, yang dilakukan Pak Afandi disebut dengan konflik kepentingan aktual, yaitu situasi di mana seseorang memegang jabatan atau kewenangan dan saat ini dalam posisi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Di lain waktu, Pak Afandi kedatangan seorang tamu, Bu Risma. Beliau adalah seorang arsitek. Saat ini, dia menghadiahkan sebuah mobil kepada Pak Afandi dengan harapan agar tender-tender dan proyek-proyek pemerintah daerah setempat diberikan kepada dia di masa yang akan datang. Sadarkah bahwa kasus ini dapat digolongkan sebagai contoh konflik kepentingan? Iya, apa yang dilakukan Pak Afandi merupakan konflik kepentingan potensial, yaitu situasi di mana seseorang yang memegang jabatan atau kewenangan dapat terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain di masa yang akan datang. Oh iya iya. Makasih loh ya. Iya, sama-sama Pak. Iya iya. Nanti buat ya anak saya nanti buat sekolah. Oh iya. SD nanti biar diantar sama Pak Sopir nanti. Oh gitu ya, Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Gampang nanti sampai tak hubungi pasti nanti. Sampai yang paling pertama tak hubungi nanti. Siap. Selama berdinas, Pak Afandi dibantu oleh seorang sekretaris pribadinya, yaitu Bu Dianita. Siapa namanya? Rizky, Pak. Rizky. Iya. Habis lulus ini. Iya. Duduk duduk duduk. Oke, makasih. Ya. Gimana? Hari ini, Bu Dianita mengenalkan anaknya yang baru saja lulus kuliah. Bu Dianita meminta bantuan kepada Pak Afandi agar anaknya diberikan pekerjaan di kantor tersebut. Kasus ini termasuk contoh konflik kepentingan yang dipersepsikan, yaitu situasi di mana seseorang dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau pihak lain ketika menjalankan tugas. Jika Anda sebagai penyelenggara negara dan pejabat publik dan kolega atau keluarga Anda sebagai pengusaha yang ikut serta dalam tender proyek, maka Anda berpotensi terlibat dalam lingkaran konflik kepentingan.
Secara konseptual, definisi konflik kepentingan memiliki rumusan yang sama yang bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Organization for Economic Cooperation and Development, dan menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dari ketiga definisi itu, maka dapat disimpulkan bahwa konflik kepentingan akan terjadi apabila ada aktor, penyelenggara negara atau pejabat publik dan swasta, ada kewenangan dan otoritas untuk menghasilkan atau mempengaruhi kebijakan atau keputusan, ada kepentingan yang dapat menguntungkan pribadi dan golongan, dan tentunya mempengaruhi kualitas kebijakan dan barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam praktiknya, konflik kepentingan dapat berelasi dengan kelompok politik, hubungan pribadi, pertemanan, dan hubungan lainnya. Konflik kepentingan sangat dekat dengan praktik korupsi. Kenapa? Karena konflik kepentingan dapat mempengaruhi kebijakan, berpotensi menguntungkan perorangan atau korporasi atau kelompok, dapat merugikan negara, dapat merugikan masyarakat sebagai